Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-khamisu hadfu fi'lihi jawazan au wujuban. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan hukum yang kelima bagi fa'il. Al-khamisu, hukum yang kelima tersebut adalah hadfu fi'lihi jawazan au wujuban. Penghapusan fi'il, di mana hukum penghapusannya itu bisa jadi jawaz, ya boleh, atau wujuban, atau di kondisi di mana penghapusan fi'il tersebut wajib. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-229. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira. Dan fi'il yang merofakkan fa'il itu dapat udmira, ya dapat disembunyikan atau dihapus. Kamithli, contohnya kamithli Zaidun fi jawabi man qara. Contohnya adalah ucapan Zaidun, ya, sebagai jawab, ya fi jawabi, jawaban dari pertanyaan man qara'a, ya, siapa yang membaca. Maka jawabannya bisa jadi qara'a Zaidun. Akan tetapi qara'anya dihapus, ya tinggallah fa'ilnya yaitu Zaidun. Kemudian beliau menjelaskan, hadzal hukmul khamisu min ahkamil fa'ili. Ini adalah hukum yang kelima dari hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Wa huwa anna fi'lahu yuhdhafu. Yaitu bahwa fi'il tersebut itu dapat dihapus. Imma jawazan wa imma wujuban. Di mana hukum penghapusannya bisa jadi jawaz, ya boleh, atau bisa juga penghapusannya hukumnya adalah wajib. Fal jaizu, maka hukum penghapusan yang boleh, yang pertama itu adalah an yadulla alaihi dalilun. Ketika ada suatu dalil atau suatu petunjuk yang menunjukkan kepada fi'il yang dihapus tersebut. Ka'an yujaba bihi nafyun. Ya, sebagaimana contohnya itu adalah ketika dijawab suatu pertanyaan, namun pertanyaannya adalah ketika menjadi jawaban bagi suatu penafian. Ya, jadi ada suatu pernyataan yang merupakan pernyataan negatif atau penafian, kemudian ada seseorang yang menjawab pernyataan tersebut. Ya. Mithlu an yuqala, ya contohnya adalah ketika dikatakan ma qara'a ahadun. Ya, tidak ada seorang pun yang membaca. Ya, tidak ada seorang pun yang membaca. Maka ini adalah pernyataan yang berupa pernyataan negatif karena tidak ada, ya tidak ada seorang pun yang membaca. Fayuqalu, ya kemudian dijawab bala aliyun. Ya bala aliyun. Ya bala itu adalah jawaban untuk ya membantah penafian, ya atau menjawab penafian. Mungkin kalau diterjemahkan ada yang mengatakan tidak ada seorang pun yang membaca. Maka ketika kita mengetahui ada ya satu orang yang membaca, ada kok ya, ada yang membaca. Bala. Siapa? Aliyun.
Ya, jadi ada seseorang yang mengatakan tidak ada seorang pun yang membaca, kita menjawab ada. Ya, yang membaca adalah Ali. Maka asalnya adalah bala qara'a Aliyun. Ya, ai bala qara'a Aliyun. Asalnya adalah ada kok yang membaca. Ya, yaitu Ali lah yang membaca. Awistifhamun, atau menjadi jawaban bagi suatu istifham, pertanyaan. Nahwu contohnya, man shalla bin nasi. Ya, siapakah yang sholat bersama para manusia? Fayuqalu Khalidun. Ya, maka dijawab cukup dengan Khalid. Ya, karena asalnya adalah shalla Khalidun bin nasi. Tetapi shallanya itu kemudian dihapus. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan yang menjadi contoh dari pembahasan ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah." Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, maka perhatikan layaqulunna Allahu. Nah, di situ ada yang dihapus. Ya, ai khalaqanallahu. Ya, khalaqanallahu. Ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Ya, khalaqanallahu. Tetapi di sini karena ini merupakan jawaban ya dari istifham, maka fiilnya itu boleh dihapus. Menjadi cukup Allahu. Bidalili, ya, yang menjadi petunjuk dari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguh ketika engkau tanyakan kepada mereka, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya sungguh mereka akan menjawab, ya, itu semua diciptakan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka di sini jelas, ya, kalau di sini khalaqahunnanya tidak dihapus. Ya, tetapi bentuk pertanyaannya, kemudian bentuk jawabannya sama dengan yang di Az-Zukhruf ayat ke-87. Maka ini dapat menjadi dalil bahwa itu adalah yang dihapus adalah khalaqa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur, ini dapat dilihat di bab al-mu'rabi wal mabni. Ya, pada bab al-mu'rab dan mabni, bahtha i'rabil mudhari'i. Pada pembahasan mengenai i'rab dari fi'il mudhari'. Kita lanjutkan. Wa ammal hadful wajibu, ya, adapun penghapusan fi'il yang hukumnya wajib, fahuwa an yaqa'asmun marfu'un ba'da'an au idza syartiyataini. Ya, ini yang sudah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya. Ya, adapun penghapusan fi'il yang wajib itu ketika ada satu isim marfu' yang datang setelah in atau idza asyartiyataini. Ya, in syartiyah atau idza syartiyah. Maka ketika ada isim marfu' yang datang setelah in dan idza, ya, maka menurut pembahasan ini bahwa pasti ada fi'il yang dihapus secara wajib. Ya. Nahwu contohnya, in dha'ifun intasaraka fansurhu. Ya, in dha'ifun,
intasaraka fansurhu. Jika ada orang lemah yang meminta pertolongan kepadamu, ya maka tolonglah. Ya, jika ada orang lemah yang meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah. Ya, ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, ya bahwa mayoritas ulama nahwu mengatakan bahwa setelah in, itu harus fi'il. Maka takdirnya intasara dha'ifun, intasaraka fansurhu. Ya, ada fi'il yang dihapus sebelum dha'ifun tersebut. Maka dha'ifun di situ kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat ke-176. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inimru'un halak. Ya, inimru'un halak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seseorang meninggal dunia. Ya, kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Imru'un di sini adalah fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkur. Yaitu ini adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus, yang menafsirkan fi'il yang dihapus tersebut itu adalah yang disebut. Yaitu apa? Halaka. Ya, maka takdirnya in halaka imru'un. Tetapi karena imru'un itu terletak setelah in, ya, in syartiyah, maka itu ada fi'il yang dihapus. Ya, dan imru'un kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus tersebut. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Dan jika seorang wanita khawatir akan berbuat nusyuz, ya, maka di sini, ya, dan jika seorang wanita khawatir akan bersikap nusyuz, ya, maka di sini perhatikan ada inimra'atun. Ya, setelah in syartiyah ada isim marfu, yaitu imra'atun. Maka di sini ada fi'il yang dihapus. Ya, yufassiruhul madhkuru, yang menunjukkan pada fi'il yang dihapus itu adalah fi'il yang disebutkan setelahnya, yaitu khafat. Maka ada fi'il khafat sebelum imra'atun yang dihapus. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, wa nahwu idza qalilun faza fa'akrimhu. Ya, idza qalilun faza fa'akrimhu. Jika Khalil menang, maka muliakanlah. Maka di sini perhatikan setelah idza syartiyah ada isim marfu, ya, Khalilun. Maka Khalilun kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, apa fi'il yang dihapus tersebut? Ada disebutkan di situ, yaitu faza. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq ayat pertama. Ya, Al-Insyiqaq ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Ya, apabila langit terbelah. Maka di sini yang mengikuti pendapat mayoritas ulama nahwu, as-sama'u di sini itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, apa fi'il yang dihapus? Ya, ditunjukkan oleh yang disebutkan di situ, yaitu insyaqqat. Kemudian wa innama wajabal hadzfu. Ya. Maka pada semua keadaan ini, ya, setelah in dan idza kemudian ada
isim yang marfu, itu wajib dihapus fi'ilnya. Ya, wajib dihapus fi'ilnya. Mengapa? Li'annal fi'lal madhkura yufassirul fi'lal mahdhufa. Ya, li'annal fi'lal madhkura yufassirul fi'lal mahdhufa. Karena semua fi'il-fi'il yang disebut tadi, seperti halaka, kemudian khafat, kemudian insyaqqat, itu menafsirkan atau menunjukkan kepada fi'il yang dihapus. Ya. Wa yughni anhu fahuwa kal'iwadhi. Ya, dan karena sudah dihapus, fa'il tersebut atau jumlah tersebut itu sudah tidak lagi memerlukan fi'il yang dihapus tersebut. Ya, itu seperti penggantian, iwad, ya, pengganti. Wala yajuzul jam'u bainal iwadhi wal mu'awwadhi anhu. Dan tidak diperbolehkan menggabungkan antara yang digantikan dengan yang menggantikan. Ya, nanti akan terjadi pengulangan. Contohnya apa? Idza faza khalilun faza fa'akrimhu. Ada pengulangan faza di situ. Maka menjadi yang digantikan dan yang menggantikan itu digabungkan menjadi membingungkan kalimatnya. Wa hadza mabniyun ala anna lisma la yaqa'u ba'da adawati syarti. Dan semua penghukuman ini, ya, penghukuman bahwa setelah idza kemudian in yang syartiyah itu ada isim marfu, itu pasti ada fi'il yang dihapus, itu dibangun di atas pendapat bahwa isim tidak boleh terletak setelah perangkat syarat. Ya, setelah perangkat syarat itu, ini mengikuti pendapat setelah perangkat syarat itu harus fi'il. Wa annahu la yajuzu taqaddumul fa'ili ala fi'lihi. Dan juga dibangun di atas pendapat bahwa tidak boleh mendahulukan fa'il dari fi'ilnya. Wa fil mas'alati ziyadatu bahthin mahalluhu babul idhafati insya'allahu. Dan dalam permasalahan ini nanti akan ada pembahasan tambahan yang letaknya ada di bab idhafah insya'allahu ta'ala. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa yarfa'ul fa'ila ila akhirih. Ya, maksudnya innal fa'ila qad yakunu marfu'an bi fi'lin mudmarin. Bahwa sesungguhnya yang namanya fa'il itu terkadang marfu' disebabkan karena fi'il yang dihapus. Ya, atau apa maksud mudmarin? Ghairi madhkurin ma'a fa'ilihi. Yaitu fi'il yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya. Thumma dzakarul mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh. Wa yata'ayyanu fi qawlihi Zaidun an yakuna fa'ilan. Ya, dan dapat dipastikan bahwa ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala Zaidun itu kedudukannya adalah fa'il. Ya, dapat dipastikan. Mengapa? Li'annahu ata bihi mithalan lihadfi fi'lil fa'ili. Karena perkataan Zaidun di sini datang dalam sebuah bait, ya, sebagai contoh dalam sebuah bait yang menjelaskan mengenai penghapusan fi'il bagi fa'il. Kan jelas tadi yang disebutkan adalah wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira. Jadi jelas pembahasannya adalah pembahasan mengenai penghapusan fi'il. Ya. Wa illa, karena kalau ini bukan datang dalam pembahasan penghapusan fi'il, fa innahu yatarajjahu kaunuhu mubtada'an. Khudifa khabaruhu. Ya, karena kalau ini bukan pembahasan penghapusan fi'il, maka yang lebih kuat itu keadaan kata Zaidun itu adalah mubtada yang dihapus khabarnya. Ya, ketika dikatakan man qara'a. Ya, man qara'a. Man qara'a itu jumlah
ismiyah. Jawabannya ya Zaidun, bisa saja Zaidun qara'a. Jumlah ismiyah juga. Ya. Kenapa li'anna su'ala jumlatun ismiyatun? Karena pertanyaannya yaitu man qara'a itu adalah jumlah ismiyah. Wa mutabaqatul jawabi lis-su'ali matlubatun. Dan yang lebih sesuai yang dituntut itu adalah kesesuaian bentuk antara jawaban dan pertanyaan. Kalau pertanyaannya man qara'a, ya jawabannya Zaidun qara'a. Ya, itu yang biasa. Namun di sini karena konteksnya membahas wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira, maka diketahui bahwa itu yang dihapus adalah fa'il. Maaf, yang dihapus adalah fi'il. Asalnya qara'a Zaidun. Wa yakunu taqdiru, ya kalau tidak ada penjelasan bahwa ini mengenai penghapusan fi'il, maka man qara'a itu jawabannya adalah Zaidun qara'a. Ya wa yakunu taqdiru Zaidun qara'a. Ya, kemudian kita lanjutkan. As-sadisu, hukum yang ke-6 bagi fa'il adalah ta'nitsul fi'li idza usnida li fa'ilin muannatsin. Yaitu diberi tanda ta'nits bagi fi'il jika fi'il tersebut disandarkan kepada fa'il yang muannats. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-230. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan wa ta'u ta'nitsin talil madhi idza kana li untha ka'abat hindul adza. Dan ta'nits itu mengikuti fi'il madhi, ya, atau terletak setelah fi'il madhi. Apa? Idza kana li untha, kalau fi'il madhi tersebut disandarkan bagi fa'il yang muannats. Contohnya apa? Ka'abat hindul adza. Ya, Hindu atau Hindun atau Hindu itu menolak sesuatu yang menyakitkan. Ya. Maka Hindu di sini itu adalah muannats, nama seorang wanita. Maka yang tadinya aba ya menjadi abad, ada tak ta'nits. Ya, itu maksud dari bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai bait ini. Beliau mengatakan hadzal hukmus sadisu min ahkamil fa'ili. Ini merupakan hukum yang keenam ya bagi hukum-hukum fa'il. Apa hukum tersebut? Wa huwa annahu in kana muannatsan unnitsa fi'luhu. Yaitu ketika fa'il itu muannats, maka unnitsa fi'luhu. Fi'ilnya juga dimuannatskan. Bagaimana cara memuannatskan fi'il? Yaitu bita'in sakinatin fi akhiril madhi. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka diberikan tak sakinah, tak yang sukun di akhir fi'il madhi tersebut. Wa bita'in mutaharrikatin fi awwalil mudhari'i. Adapun jika fi'ilnya fi'il mudhari', maka diberikan tak yang berharokat. Ya, nahwu contohnya shamat Hindu yaumal khamisi. Hindu atau Hindun itu berpuasa pada hari Kamis. Maka shoma itu fi'il madhi. Karena fa'ilnya adalah muannats, maka diberikan tak sukun di situ menjadi shamat. Kemudian watasumu Hindu. Ya, dan Hindu sedang berpuasa. Maka di situ atau Hindun, ya bisa dibaca Hindun atau Hindu. Nah, di situ asalnya adalah yasumu, ya yasumu. Tetapi karena fa'ilnya wanita, maka diberikan tanda ta'nits. Ya, diberikan tak di depan menjadi tasumu.
Kemudian wasaghatin na'jatu. Ya, wasaghatin na'jatu. Biri-biri betina tersebut, ya kambing atau biri-biri betina tersebut itu mengembik. Ya, asalnya apa? Sagha, ya, sagha. Tetapi di sini fa'ilnya muannats, an-na'jatu. Maka fi'il madhi sagha kemasukan ta'nis sakinah menjadi saghat. Kemudian wa azharatil hadiqatu. Ya, kebun tersebut berbunga. Ya, asalnya adalah azharo, ya azharo. Tetapi karena fa'ilnya muannats al-hadiqatu, maka menjadi azharat. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wata ta'nitsin ila akhirih. Ya, maksudnya idza kana al-fi'lul madhi li untha, ya jika fi'il madhinya untuk disandarkan ke fa'il yang muannats, usnida ila fa'ilin muannatsin. Ya, disandarkan kepada fa'il yang muannats. Lahiqathu ta'u ta'nitsin sakinatun. Maka fi'il madhi tersebut itu diikuti oleh ta'nis sakinah. Tadullu ala annal fa'ila muannatsun. Yang tak tersebut itu menunjukkan bahwa fa'ilnya itu muannats. Kita lihat catatan kaki. Idza kanal 'amilu fil fa'ili wasfan. Akan tetapi jika yang beramal kepada fa'il itu wasf. Ya, karena kita tahu yang punya fa'il itu tidak hanya fi'il. Tetapi wasf, sifat-sifat juga dapat memiliki fi'il. Ya, sifat-sifat yang dapat beramal seperti fi'il. Contohnya apa? Kasmil fa'ili. Ya, seperti isim fa'il. Isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'il. Maka dapat memiliki fa'il. Fa'innahu yu'annatsu bita'it ta'nitsil marbutati. Ya. Kalau yang beramal pada fa'il itu adalah wasf seperti isim fa'il, maka itu dimuannaskan dengan menambahkan ta' ta'nits marbutah. Ya, ta' ta'nits marbutah. Bukan ta' ta'nits yang terbuka, maftuhah ya, atau ta' ta'nits sakinah itu bukan. Ya, tetapi ta' ta'nits yang marbutah, yang tertutup. Ini yang ya kita pelajari di awal kita dulu mempelajari bahasa Arab. Ya, pasti sifat apapun kalau untuk wanita itu ditambah ta' ta'nits marbutah. Nahwu contohnya asahiratun walidatut tifli. Ya, asahiratun walidatut tifli. Apakah ibu dari bayi tersebut itu bergadang? Ya, apakah bergadang ibu dari ibu dari bayi tersebut? Ya, maka di sini yang beramal itu adalah sahiratun. Ya, isim fa'il. Ya, isim fa'il, sahiratun. Kemudian yang menjadi fa'il adalah walidatu. Ya, walidatu adalah fa'il bagi sahiratun. Karena sahiratun beramal seperti fi'il. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahiyatan qulubuhum. Ya, hati mereka dalam keadaan yang lalai. Maka perhatian, qulub itu muannats. Ya, muannats. Ya, karena dia jamak. Maka karena fa'ilnya muannats, maka yang beramal kepada fa'il tersebut, yaitu isim fa'il lahiyatan, itu diberi ta'nits marbutah. Ya, bukan lahiyan, tapi lahiyatan qulubuhum. Ya, kemudian wahiya halun min fa'ili yal'abuna. Dan lahiyatan qulubuhum itu adalah hal bagi fa'il dari yal'abuna.
Ya wa hiya halun min fa'ili yal'abuna fil ayati qablaha. Yaitu hal bagi fa'il yal'abuna yang ada pada ayat sebelumnya. Ya, karena ayat sebelumnya itu ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'uhu wa hum yal'abun. Ya, tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Ya, hum yal'abuna. Nah, itu menjadi halnya. Wa qulubuhum fa'ilus mil fa'ili. Dan qulubuhum adalah fa'il bagi isim fa'il lahiyatan. Kemudian kita lanjutkan. Masih di atas. Tsumma dzakarol mithala. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh untuk bait tersebut. Wa qawluhu al-madhi huwa maf'ulu tali. Ya, dan tadi kan wata uta'nitsin talil madhi idza, ya. Nah, kata al-madhi itu adalah maf'ul bagi tali. Ya, wa haqquhu fathul ya'i. Yang sebetulnya haknya itu dibaca dengan memfathahkan ya. Asalnya apa asalnya? Talil madhiyah. Ya, talil madhiyah. Tapi di sini dibaca dengan sukun. Ya. Tapi haqquhu fathul ya'i li'annahu manqusun. Karena ini adalah isim manqus. Kita tahu isim manqus itu mansubnya dengan fathah. Lakinnahu yuqra'u bitaskini lil wazni. Akan tetapi dibaca dengan mensukunkan ya tersebut karena wazan syair. Kemudian yang berikutnya wujubu ta'nitsil fi'li lil fa'ili. Wajibnya mentaknifkan fi'il bagi fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-231 dari Alfiyah beliau. Beliau mengatakan, wa innama talzamu fi'la mudmari muttasilin au mufhimin dha takhiri. Dan ini masih membahas mengenai tak ta'nits. Ya, dan tak ta'nits itu harus selalu berada pada fi'il yang fa'ilnya itu mudmar. Ya, fa'ilnya itu adalah mudmar, dhamir. Ya, walaupun dhamirnya itu mustatir atau baris. Kemudian muttasilin yang bersambung, au mufhimin atau tak ta'nits itu juga harus selalu bersambung pada fi'il bagi fa'il yang dipahami ya bahwa itu adalah muannats. Ini nanti akan ada penjelasannya. Ya, mufhimin dza takhiri. Nah, nanti akan disebutkan apa itu dza takhiri, tapi dipahami bahwa itu adalah muannats. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, ta'ut ta'nitsi ma'al fi'li laha halatani. Tak ta'nits yang ada pada fi'il itu memiliki dua keadaan atau dua kemungkinan. Al-ula halatu wujubin. Kemungkinan yang pertama itu keadaan dia wajib selalu ada pada fi'il. Watsaniyatu halatu jawazin. Keadaan yang kedua itu adalah ketika hukum tak ta'nits bersama fi'il itu jawaz. Ya, boleh. Kemudian beliau menjelaskan fayajibu ittisalu ta'it ta'nitsi bil fi'li fi maudhi'aini. Ya, wajib bersambung tak ta'nits dengan fi'il pada dua keadaan atau dua tempat. Al-awwalu, tempat yang pertama, an yakunal fa'ilu dhamiran, yaitu ketika fa'ilnya itu berupa dhamir. Sawa'un akana mustatiron ya'udu ala muannatsin haqiqiyyit ta'nitsi, ya sama saja.
Apakah domirnya itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada isim mu'annats yang mu'annasnya itu mu'annats hakiki. Au majaziyyit ta'nitsi. Ya, atau kembali kepada suatu isim mu'annats yang mu'annatsnya itu majazi. Nah, kita lihat apa maksud hakiki dan majazi di sini. Ya. Itu adalah al-mu'annatsul haqiqiyyu huwallazi yalidu wa yatanasalu. Ya, ini sering kita dengar ya istilah mu'annats hakiki. Apa yang dimaksud mu'annats hakiki? Itu adalah mu'annats bagi ya sesuatu yang melahirkan dan juga berkembang biak. Ya, melahirkan dan juga berkembang biak. Walau an tariqil baydhi wat tafriqi. Walaupun berkembang biaknya itu melalui jalan bertelur dan menetas. Ya, kan berkembang biak tidak selalu melahirkan. Ada yang bertelur dan menetas. Seperti apa? Katuyuri, seperti burung-burung. Wa aksuhu al-majaziyyu. Maka lawannya, pokoknya yang selain yang menunjukkan melahirkan dan berkembang biak berketurunan itu adalah mu'annats majazi. Itu kembali ke atas. Au kana barizan, ya, atau domirnya itu adalah domir yang baris. Fal mustatiru nahwu, ya, maka contoh untuk kondisi di mana domirnya adalah domir mustatir, itu contohnya najla'u wasolat rahimaha. Najla itu menyambung ikatan kekerabatannya, bersilaturahim. Maka di sini kita lihat ada wasolat rahimaha. Ya, maka di sini fa'ilnya itu adalah domir mustatir yang takdirnya hiya. Fa fa'ilu wasolat domirun mustatirun. Maka fa'il bagi wasolat itu adalah domir mustatir. Wa kadza al-hadiqatu azharat. Ya, demikian juga ya al-hadiqatu azharat. Kebun tersebut berbunga. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-36. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma wada'atha qalat." Ya, falamma wada'atha qalat. Ya, maka ketika dia, yaitu istri Imran, melahirkan anaknya, dia pun berkata. Maka di sini sama, wada'at dan qalat, itu fa'ilnya adalah domir mustatir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya. Seperti ya perumpamaan benih yang kemudian menumbuhkan 7 butir. Maka di sini ada ambatat. Ya, ambatat itu fa'ilnya adalah domir mustatir. Kemudian tadi yang wasolat itu mu'annats hakiki, kemudian azharat itu adalah mu'annats majazi, kemudian wada'atha dan qalat itu adalah mu'annats hakiki, kemudian ambatat di sini mu'annatsnya mu'annats majazi. Fal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Maka fa'ilnya semuanya adalah dhamir mustatir yang hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu jawaz. Yang takdirnya adalah hiya. Wa ammal barizatu, adapun jika dhamirnya dhamir baris, wa huwa khususu alifil itsnaini, maka ini khusus hanya untuk alif itsnain. Fanahwu, contohnya al-bintani qamata. Ya, 2 anak perempuan tersebut keduanya berdiri. Ya, maka di sini dhamirnya dhamir baris, ya ada alif itsnain di situ.
Wala yajuzu tadhkiru bi hadzfi ta'i illa fi syi'ri. Ya. Maka di sini kan hukumnya wajib. Ya, maka tidak boleh menyebutkan fiil-fiil tersebut tanpa tak ta'nis, melainkan dalam syair. Ya, kalau syair banyak hukum-hukum yang berlaku khusus bagi syair. Ma'al mu'annatsil majazi, dan juga ada syaratnya bahwa mu'annatsnya itu adalah mu'annats majazi. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Fala muznatun wadaqat wadaqaha wala arda abaqala ibaqalaha. Ya, maka tidak ada mendung yang menurunkan hujan dan tidak ada bumi yang menumbuhkan tanaman. Ya, atau kita lihat catatan kaki, al-muznatu as-sahabatul muthqilatu bil ma'i. Al-muznatu adalah awan yang berat karena mengandung air. Biasanya awan yang menjelang hujan, mendung. Kemudian wal wadaqu, ya al-wadaqu adalah al-mataru, yaitu hujan. Wa abaqala ay ambatal baqalu. Ya, al-abaqala adalah menumbuhkan tumbuhan. Ya, wa huwa an-nabatu. Ya, maksudnya adalah tumbuhan. Wa qad hadzafa asy-sya'iru ta'a minal fi'lil musnadi ila dhamiril muannatsi. Maka ini yang menjadi syahid adalah penyair itu menghapus ta yang ada pada fi'il yang disandarkan pada dhamir muannas. Ya, dhamir muannas. Yang mana itu? Yang abaqala. Ya, kalau yang daqat itu kan muannas. Tetapi untuk abaqala itu kita tahu ardun adalah muannas, ya, tetapi di situ taknya tidak disebutkan. Ya. Kemudian wadaqaha maf'ulun mutlaqun wa kadza qauluhu ibqalaha. Ya, wadaqaha kemudian ibqalaha itu mansubnya sebagai maf'ulun mutlaq. Ya, jadi syahidnya adalah pada abaqala di situ. Ya, karena kita tahu dalam ayat Al-Qur'an wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, maka ardun di sini adalah muannats majazi. Tetapi di sini tidak disebutkan abaqalat, tetapi abaqala. Ya, kemudian ya, kita lanjutkan. Wa sayati dzikru hadza, dan akan datang penjelasan mengenai hal ini. Kemudian fa in kana al-fa'ilu dhamiran munfasilan. Ya, akan tetapi jika fa'ilnya adalah dhamir yang munfasil, yang terpisah, jazat ta'nitsu wa adamuhu. Maka boleh ditaknits fi'ilnya atau boleh juga tidak ditaknits. Oh, atau maaf, ini berarti dhamirnya, ya. Oh, bukan, ya taknitsnya, ya. Taknitsnya itu boleh diberikan taknits, boleh juga tidak. Nahwu contohnya abirun maqama illa hiya. Ya abirun maqama illa hiya. Ya, manusia ramai, orang banyak, itu tidak ada yang berdiri kecuali wanita tersebut. Ya. Maka perhatikan di sini, itu tidak disebutkan maqamat illa hiya. Ya, tetapi disebutkan maqama illa hiya. Karena fa'ilnya dhamir munfasil, yaitu hiya. Ya. Wal afsahu adamut ta'nitsi, dan yang lebih fasih itu adalah tidak mentaknifkan qoma tersebut. Jadi yang lebih fasih abirun maqama illa hiya, bukan maqamat illa hiya. Tetapi dua-duanya boleh. Atsani, yang kedua, an yakuna, yang kedua dari keadaan di mana wajib menyambung tak taknif, ya, dengan fiil,
Tadi kan ada dua tempat. Ya, tempat yang pertama ketika fa'ilnya dhamir. Yang kedua ketika an yakunal fa'ilu isman dhahiron haqiqiyat ta'nifi. Yaitu ketika fa'ilnya isim dhahir, yang isim dhahir tersebut mu'annatsnya mu'annats haqiqi. Muttasilan bi fi'lihi, ya, yang langsung terletak setelah fi'ilnya, ya, bersambung. Ghaira muradin bihil jinsu, ya, dan tidak dimaksudkan dengan isim dhahir tersebut adalah jenis. Ya, berarti bukan maksudnya adalah jenis. Wa ghaira jam'in, dan juga tidak berupa jamak. Ya, ini syaratnya banyak. Nahwu contohnya rawat Aisyatu radhiyallahu anha ahaditsa katsiratan. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis yang banyak. Maka Aisyatu itu isim dhahir. Ya, kemudian muannasnya hakiki, jelas. Ya. Kemudian bersambung setelah fiilnya langsung. Ya, dan kata Aisyah ini bukan menunjukkan jenis, ya, bukan maksudnya Aisyah, tetapi Aisyah yang tertentu yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan juga bukan jamak. Ya, itu maksudnya. Kemudian Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatim ra'atu fir'aun. Ya, wa qalatim ra'atu fir'aun. Dan berkata istri Fir'aun. Maka imra'atu Fir'aun, ya, wa qalatim ra'atu fir'aun. Imra'atu Fir'aun itu jelas. Ya, muannats hakiki. Kemudian terletak langsung dan tidak dimaksudkan dengan itu jenis. Maka qalat wajib ada ta'nisnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idh tamshi ukhtuk. Ya, idh tamshi ukhtuk. Ketika saudarimu yang perempuan itu, saudarimu itu berjalan. Maka fi'il tamshi itu wajib diberikan tak di awalnya, ya, sebagai tanda ta'nits. Mengapa? Karena ukhtuka di sini, ya, ukhtuka di sini itu adalah muannats hakiki dan muttasil, bersambung langsung dengan fi'ilnya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat namlah. Ya, qalat namlah. Kemudian seekor semut tersebut itu berkata. Di sini juga sama, ya, dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Fa in kana lismu dzahiru majaziyat ta'nifi. Ya, adapun jika isim dzahir yang menjadi fa'il tersebut itu muannatsnya muannats majazi. Lam yajib ta'nitsul fi'li, maka tidak wajib untuk mentakniskan fi'ilnya. Nahwu contohnya intahatil harbu. Ya, perang tersebut telah berhenti. Maka al-harbu itu muannatsnya muannats majazi. Ya, maka taknisnya itu tidak wajib. Boleh dikatakan juga wantahal harbu. Ya, intahal harbu juga boleh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fama rabihat tijaratuhum. Ya, fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak beruntung perniagaan mereka. Maka tijarah di sini muannasnya majazi. Ya. Maka kalau ini ada dalam jumlah biasa, ya, bukan dalam ayat Al-Qur'an, maka rabihat itu tidak wajib diberikan ta'nis. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka orang-orang yang telah sampai kepada mereka ya peringatan atau larangan dari Rabb-nya, kemudian berhenti dari fantaha falahu ma salafa, ya. Dan ia terus berhenti, ini ayat membahas mengenai riba, ya berhenti tidak lagi mengambil riba, falahu ma salafa. Maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum larangan tersebut itu menjadi hak baginya. Ya, menjadi hak baginya. Maka di sini perhatikan ja'ahu mau'idhatun. Ya, ja'ahu mau'idhatun. Nah, di sini tidak ja'athu mau'idhatun. Ya, ini mau'idhah itu karena muannats majazi. Ya, selain itu ya tidak langsung ya ada hak yang menjadi maf'ulun bihi di situ. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jumi'asy syamsu wal qamaru. Ya, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Yang kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. At-tamtsilu bil ayati, dan contoh dengan ayat tadi itu libayani anna naibal fa'ili kal fa'ili fi hukmi ta'nitsil fi'li. Yang memberikan contoh dengan Al-Qiyamah ayat 9 tadi itu untuk menjelaskan bahwa naibul fa'il itu seperti fa'il dalam hal hukum ta'nitsnya fi'ilnya. Ya, kenapa? Tadi kita lihat jumi'asy syamsu. Ya, kita tahu asy-syamsu itu muannats majazi. Tetapi di sini tidak disebutkan jumi'atis syamsu, tapi jumi'asy syamsu. Dan kenapa yang didatangkan naibul fa'il? Ya karena tadi hukum naibul fa'il dan fa'il itu sama dari sisi ta'nits fi'ilnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa in fusila bainal haqiqiyyi wa fi'lihi bifasilin. Dan jika antara muannats hakiki dengan fiilnya itu ada suatu perantaraan, ya tidak muttasil, tidak langsung. Fasayati hukmuhu, maka akan datang nanti penjelasan hukumnya. Kama ya'ti hukmus mil jinsi. Ya, demikian juga akan datang hukum ketika itu adalah isim jenis. Ya, tadi kan ghairu muradin bihi al jinsu. Ya. Kemudian wal jam'i, demikian juga kalau jamak, tadi kan juga wa ghairu jam'in. Ya. Wa ma jara majrahu, dan juga apa-apa yang menempati kedudukan jamak. Insyaallah ta'ala, nanti insyaallah akan datang penjelasan bagi itu semua. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa innama talzamu fi'la mudmari ila akhirih. Atau wa innama talzamu fi'la mudmari, ya. Ai maksudnya talzamu ta'ut ta'nitsi fi'la fa'ilin mudmarin. Yaitu ta'nits itu selalu berada pada fi'il yang fa'ilnya itu berupa dhamir. Walau majaziyit ta'nitsi, ya walaupun dhamirnya itu menunjukkan kepada muannats majazi. Mustatiron kana ambarizan, ya baik itu dhamirnya dhamir mustatir atau dhamir yang baris. Kama talzamu fi'la fa'ilin yufhimu wa yadullu ala muannatsin haqiqiyyin. Demikian juga ta'nits itu harus selalu berada pada fi'il yang fa'ilnya itu dapat ya memahamkan dan juga menunjukkan kepada muannats hakiki. Wa qawluhu dzata khiri, ya tadi kan ada kata-kata dzata khiri. Apa maksud dzata khiri? Al-khiri fil asli farjul mar'ati.
Ya, al-khiri yang dimaksud di sini secara asalnya, secara bahasa artinya adalah kemaluan wanita. Wal muradu huna mutlaqu farjin. Ya, dan yang dimaksud di sini itu ya memang untuk menyebutkan mengenai kemaluan wanita tersebut. Artinya apa yang dimaksud dengan muannats itu adalah sesuatu yang memiliki kemaluan wanita tadi. Ya, hanya itu maksudnya. Ya, bahwa untuk menunjukkan pada sesuatu yang muannats. Wa asluhu, dan asal dari kata al-khiri itu adalah khirihun. Ya, khirihun asalnya. Bikasril ha'i, dengan mengkasrohkan ha yang pertama. Fahudhifat lamul kalimati. Kemudian dihapus lam dari kata tersebut, atau huruf ketiganya. Tadinya khirihun menjadi khiri. Wahiyal ha'u i'tibatan. Yaitu huruf ketiganya adalah huruf ha, dihapus secara i'tibat. Apa maksud i'tibat? Al-khadful i'tibatiyyu, ya, penghapusan secara i'tibat itu asalnya adalah huwallazi yaqa'u duna illatin tasrifiyatin. Yaitu penghapusan yang berlaku tanpa adanya illah tasrifiyah. Mudahnya dihapus tanpa sebab qiyasi, ya, tanpa sebab yang ada hukum tasrifnya, dihapus saja. Summiya bidzalika, ya, kenapa dikatakan al-khadful i'tibatiyyu? Tashbihan lahu bil insani alladhi ya'tabitu. Karena diserupakan dengan manusia yang mengalami ya'tabitu. Ya, ya'tabata, ya'tabitu, i'tibatan. Apa itu ya'tabitu atau i'tabata? Ay yamutu biduni illatin, yaitu meninggal tanpa sebab. Ya, karena itu dinamakan dengan i'tibatan. Itu al-khadful i'tibatiyyu. Kama warada dzalika fi lisanil arabi, sebagaimana itu disebutkan dalam kamus atau kitab Lisanul Arab wa ghairihi, dan selainnya. Wa huwa yuqabilul hadzfal qiyasiyya, dan ini berlawanan dengan penghapusan secara qiyasi. Kalau yang ini penghapusannya tanpa sebab. Kalau qiyasi itu ada wazan atau tasrifnya. Kita kembali ke atas. Ya, jadi al-khadful i'tibati itu berlawanan dengan al-khadful qiyasi. Kemudian fabaqiya kayadin wadamin. Ya, maka ketika khirihun itu haknya dihapus, ya, maka tersisalah dua huruf itu menjadi khirun. Kayadin wadamin, seperti yadun, tangan, dan damun, darah. Ya. Padahal apa? Wa asluhuma, padahal asal dari yadun dan damun itu adalah yadayun wa damayun. Yadun asalnya adalah yadayun, damun asalnya adalah damayun. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.